Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. One, two, three, come on! Pada kesempatan kali ini, aku Puji Setia Lestari bakal ngebahas tentang apa sih itu apresiasi novel, dan aku juga bakal ngapresiasi novel dari salah satu penulis yang ada di Indonesia, dan novel itu sudah difilmkan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah berbicara yang diampu oleh Ibu Uwa Maspuro, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Nama saya Puji Setia Lestari. NPM saya 191063100831 dan saya dari kelas 2A. Pada kali ini saya akan membahas tentang apresiasi novel, yaitu pasti kalian kenal novelnya, yaitu Teman Tapi Menikah. Iya, Teman Tapi Menikah adalah salah satu novel yang pernah difilmkan pada tahun 2018 dan Teman Tapi Menikah 2 pada tahun 2020. Nah, siapa sih itu penulisnya Teman Tapi Menikah? Bagaimana sih sinopsis novel dari Teman Tapi Menikah itu? Oke, saya akan bahas. Pertama, saya akan membahas identitas dari novel Teman Tapi Menikah. Novel ini ditulis oleh Ayudhya Bing Slamet dan Dito Percussion. Penerbitnya yaitu PT Alex Media Kompitudo, kelompok Gramedia, dan editornya Afriyanti, dengan jumlah halaman 214 halaman dan 4 halaman adalah identitas penulis. Lalu untuk harganya di kisaran 47.000 dan kalian bisa dapatkan di Gramedia terdekat. Oke, baik, kali ini saya akan membahas sinopsis dari novel Teman Tapi Menikah. Kalian pernah baca nggak sih novelnya? Teman Tapi Menikah adalah salah satu novel yang dirilis oleh penulis dan penerbitnya pada tahun 2016 dengan cetakan pertama dan disusul oleh cetakan-cetakan berikutnya di bulan Agustus, September, Oktober 2016. Nah, ada juga jilid 2-nya, yaitu Teman Tapi Menikah 2. Hanya yang membedakan kehidupan dari isinya, yaitu kehidupan dari Ayudhya Bing Slamet dan Dito Percussion. Jika di Teman Tapi Menikah 1, novelnya membahas tentang persahabatan dari masa mereka bersekolah, kuliah, dan hingga akhirnya mereka menikah. Dan sedangkan Teman Tapi Menikah jilid 2 itu membahas tentang bagaimana kehidupan rumah tangga mereka dan cobaan-cobaan rumah tangga mereka gitu. Nah, dari sinopsisnya, yaitu Teman Tapi Menikah 1 membahas tentang persahabatan antara Ayudhya Bing Slamet dan Dito Percussion. Dari awal mereka bersahabat, dari SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Perguruan tingginya mereka terpisah antara Jakarta dan Bandung. Sedangkan Dito harus berkuliah di Universitas Telkom dan Ayudhya Bing Slamet harus berkuliah di Jakarta. Lalu kehidupan mereka, bagaimana percintaan mereka, persahabatan mereka yang mereka jalin selama beberapa tahun, akhirnya berakhir di pernikahan. Tema dari novel ini sendiri yaitu tentang persahabatan dan percintaan, ada pula kekeluargaan. Tokoh utama dari novel Teman Tapi Menikah yaitu ada Ayudhya Bing Slamet dan Dito Percussion. Sedangkan tokoh pendukung dari novel Teman Tapi Menikah yaitu ada orang tuanya Dito, ada papahnya Dito, adiknya Dito, keluarganya Ayudhya Bing Slamet, dan lain-lain. Untuk latarnya sendiri, Teman Tapi Menikah 1 banyak latar-latar tempat yang di sekolah, di rumah. Lalu untuk latar suasana sendiri, di sini suasananya ada sedih, mengharukan, kecewa, bahkan gembira. Nah, untuk kelanjutan latar suasananya itu lebih terarah pada novel Teman Tapi Menikah 2 karena
novel Teman Tapi Menikah 2 adalah sambungan dari latar, tempat, suasana, dan sebagainya dari novel Teman Tapi Menikah yang jilid pertama. Untuk alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alurnya maju, karena novel ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang beranjak maju dari mulai sekolah, kuliah, hingga menikah. Lalu ada juga kekurangan dan kelebihan novel ini. Dari segi bahasa, novel ini dapat dipahami dengan baik karena menggunakan bahasa-bahasa yang ringan yang mudah dikonsumsi oleh pembaca agar mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya, dalam penulisan seringkali terdapat banyak kesalahan-kesalahan pengetikan atau typo yang dilakukan oleh penulis dan belum diedit oleh editor. Lalu, saya akan mengapresiasi melalui pendekatan emotif. Untuk melakukan pendekatan emotif pada novel Teman Tapi Menikah, saya berhasil terbawa suasana dari suasana yang ada di dalam novel tersebut, bagaimana Dito, bagaimana Ayudhya. Saya berhasil mengelola emosi saya agar terbawa oleh novel tersebut. Nah, yang terakhir, apakah saya akan merekomendasikan buku ini untuk kalian? Jawabannya, saya pasti merekomendasikan buku ini pada kalian, terutama kalian-kalian yang masih pada remaja. Buku ini sangat bagus dan sudah difilmkan juga. Kalian bisa nonton di internet, ada Teman Tapi Menikah 1 dan Teman Tapi Menikah 2. Buku ini memang benar-benar bagus banget menurut saya, dari alur ceritanya, kehidupan pribadinya, dan bagaimana cara seseorang pasangan dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Nah, cukup sekian video apresiasi novel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel.